Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Harry saat mendaki Gunung Merbabu yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata, namun nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Harry. Waktu itu saya dan 5 orang teman saya berniat mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2012 dan naik via Selo. Dan ini pengalaman kedua saya naik Gunung Merbabu. Singkat cerita, kami mulai jalan naik sekitar jam 3 sore, lalu sampai di pos 1 sekitar jam 4 sore lebih. Saya izin ke rombongan, memutuskan melambat dari rombongan dengan niat mau foto-foto pemandangan di sekitar. Maklum, saya waktu itu masih suka dengan hal-hal fotografi. Setengah jam kemudian, selesai memfoto-foto pemandangan, di sana saya sadar kalau saya sudah tertinggal jauh oleh rombongan. Tidak lama kemudian, saya bertemu wanita yang menggunakan atribut pecinta alam lengkap sendirian. Saya bertanya, "Mbak, mau muncak?" Wanita itu menjawab, "Iya mas." "Sendirian aja mbak?" "Saya ketinggalan rombongan mas." "Wah, bareng saya aja mbak. Mbaknya berasal dari mana?" tanya saya. "Jogja mas." Mbak itu menjawab. Singkat cerita, kami berkenalan dan mengobrol sambil meneruskan perjalanan. Dia berjalan di belakang saya. Sudah hampir setengah jam saya berjalan dengan mbak-mbak ini. Baru saya sadar bahwa saya merasa ada yang aneh. Kalau kita jalan nginjek tanah kan bersuara-suara gesekan. Kok saya merasa suara gesekan tanahnya hanya satu suara, yaitu dari suara sepatu saya. Sontak saya terdiam, tidak ngobrol lagi dengan mbak-mbak itu, dan saya berjalan lebih cepat tanpa berani menghadap ke belakang. Tiba-tiba, mbak-mbak itu berkata, "Tunggu mas," dengan nada datar. Suara itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Saya diam. Saya tidak menjawab sama sekali dan terus berjalan. Saya sangat takut waktu itu. Kalau menoleh ke belakang, takutnya muka pendaki itu sudah berubah atau bagaimana. Ditambah lagi selama perjalanan, saya mencium bau aroma darah yang semakin membuat saya pusing dan mual sampai ingin muntah. Tetapi saya tahan-tahan. Saya berpikir harus cepat-cepat ketemu rombongan saya. Keadaan waktu itu sudah maghrib. Sebenarnya saya berniat mau sholat, tapi saya takut untuk berhenti karena diikuti oleh pendaki wanita itu. Terus berjalan saya tanpa memikirkan lelahnya perjalanan. Sampai akhirnya di pos 3, saya menemukan tenda teman saya. Mereka baru saja selesai memasang tenda. Dari kejauhan, Aldi teman saya berteriak, "Woi Her!" Setelah saya sampai tenda, Aldi berkata, "Dari mana aja sih lo? Kita nungguin lo di pos 2 hampir sejam lo, sampai akhirnya kita jalan lagi ke pos 3 buat diriin tenda ini." Saya masih panik saat itu. Saya tidak menjawab perkataan Aldi, tapi saya berkata kepada rombongan saya, "Apakah pernah ada pendaki yang hilang di sini perempuan?" Lalu Fajar menjawab, "Kenapa sih Her, ada apa?" Saya berkata, "Tadi gue jalan bareng pendaki wanita, kakinya gak napak tanah dan bau anyir darah." Mereka menenangkan saya. "Udah tenang aja dulu, ini ngopi-ngopi dulu, makan dulu. Mulai sekarang jalan harus bareng terus pokoknya ya."
Di sana kami ngopi-ngopi, makan, dan istirahat karena besok akan summit attack jam 2 malam agar bisa melihat sunrise. Pada saat ngopi saya terus kepikiran pendaki wanita itu. Aldi berkata, "Woi Her, jangan bengong, jangan mikir yang aneh-aneh, nikmati pemandangan malam ini aja." Ketika kami sedang main api di depan tenda, tiba-tiba ada suara wanita. Sontak semua terdiam saling pandang. Singkat cerita, agar suasana tidak kaku, kami semua bercerita-cerita lagi. Untuk mengalihkan perhatian suara wanita itu, agar kami tidak ketakutan dan panik. Pukul 9 malam kami semua bersiap-siap tidur. Entah kenapa saya terus kepikiran pendaki wanita itu. Pada saat saya tidur, waktu itu pukul berapa ya saya juga lupa. Mungkin tengah malam. Tiba-tiba ada suara. Mas. Sontak saya terbangun dan di depan tenda saya ada bayangan pendaki wanita itu. Mas, temenin saya, Mas. Langsung saya merem, gak berani buka mata. Tapi suara itu terus-menerus memanggil saya. Mas. Saya ingat betul suara pendaki wanita itu. Saya berdoa dalam hati. Doa apa saja yang saya hafal sambil berusaha tidur kembali. Pukul 2 malam, kami semua bangun dan bersiap-siap summit attack mengejar sunrise. Perjalanan menuju puncak treknya mempunyai sudut kemiringan sekitar 30 derajat, di mana tidak ada jalan landai. Jalanan ini benar-benar menanjak dari batu satu ke batu berikutnya, yang jaraknya cukup melelahkan. Sesampainya di pos 4, puncak sudah mulai terlihat, membuat kami semakin bersemangat. Kami terus berjalan melewati jalanan yang terus menanjak. Sampai akhirnya pukul 4:30 pagi, kami sampai di puncak Kenteng Songo. Lelahnya perjalanan terbayarkan ketika sudah sampai di puncak. Dari puncak Kenteng Songo, kita dapat memandang Gunung Merapi dengan puncaknya yang mengepul asap setiap saat. Nampak dekat sekali. Ke arah barat tampak Gunung Sumbing dan Sindoro yang kelihatan sangat jelas dan indah. Dari kejauhan ke arah timur, tampak Gunung Lawu dengan puncaknya masih memanjang. Di sana kami mendirikan tenda dan asyik foto-foto. 3 jam kami menghabiskan waktu di puncak. Kami pun bersiap untuk turun. Selama perjalanan turun, tiba-tiba kami semua mencium aroma bau menyan. Dalam hati saya berkata, "Wah, ada yang lewat nih." Tetapi ternyata bau itu seperti terus mengikuti kami. Teman-teman saya juga mencium bau menyan itu. Kami terus berjalan seolah-olah menghiraukan bau itu. Sampai akhirnya di dekat pos 3, saya melihat wanita pendaki itu. Dia berjalan ke arah puncak, berpapasan dengan rombongan kami. Tetapi teman saya seperti tidak melihat pendaki wanita itu. Sontak saya buang muka sampai ketika dia berada di sebelah saya, dia berkata, Mas, temani saya, Mas," dengan suara datarnya. Saya langsung merinding, seolah-olah dia terus selalu menghantui saya. Karena teman-teman saya tidak ada yang melihat pendaki wanita itu. Saya berkata, "Ayo cepetan jalannya." Teman-teman saya mungkin paham ketika melihat raut muka saya yang sudah pucat seperti orang kalap ketakutan. Mereka pun langsung mempercepat perjalanan. Di perjalanan turun,
Tidak berani lihat ke depan atau ke belakang, karena saya merasa seperti pendaki wanita itu mengikuti saya. Saya hanya melihat ke bawah, melihat kaki teman saya. Singkat cerita, ketika sampai di base camp, kami mampir dulu di warung untuk makan, ngopi sambil istirahat. Waktu itu sudah sore. Saya berkata ke ibu-ibu penjaga warung itu, "Bu, di sini pernah ada pendaki wanita hilang gak?" Ibu itu menjawab, "Pernah mas dulu." Lalu saya bertanya, "Pendaki dari mana bu?" "Jogja mas." "Kenapa sih mas?" "Oh gak apa-apa bu, masnya diikutin ya." Enggak bu," saya berkata seperti orang ketakutan. Dalam hati saya berkata, ternyata benar pendaki wanita yang saya temui itu adalah korban pendaki yang dulu hilang. Itulah kisah mistis yang dialami oleh Harry di Gunung Merbabu yang dikirim melalui email kami.